Nah, ini Pak Andi juga nih. Pak Andi harusnya guru saya nih, dia security juga. Baik, saya mulai nih. Tadi baru ngobrol-ngobrol sama Pak Cahyo karena beliau nih guru saya sebetulnya tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Mas Selamat Fian. ya. Salam buat teman-teman ya. Oke, siap, siap Pak Cahyo. Ya, makasih. Baik, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir di eh, Google Meet yang saya buat nih. Sebenarnya waktu itu saya posting tentang saya lagi kuliah gitu. Ya biasalah anak baru gitu excited apa sosok kuliah gitu kan anak baru. Eh, terus ada yang reply gitu kan di postingan katanya apa minta diceritain. Cuman saya nggak tahu lupa namanya siapa. Mungkin nggak ada juga sekarang. Jadi ya udahlah saya pengen cerita gitu. Tapi kan saya nggak belum baru masuk saat itu, terus belum tahu lah kondisinya gimana. Sekarang saya udah ngambil 2 term, 6 bulan udah mau jalan 5 bulan. Jadi kayaknya udah bisa deh cerita gitu tentang tentang kuliah saya gitu. Tujuannya ya buat sharing aja sih, kali ada yang mau juga gitu. Karena disuruh kampus ya dong ini bantuin promo gitu, ya biasa lah kampus kan gitu ya iklan gitu. Teman saya ya pengen cerita aja sih, kali apa ada manfaatnya. Saya nggak juga nggak tahu, paling nggak nemenin apa saya ngobrol aja nih gitu. Oke, Pandi udah beres belum Pandi? Pak Andi di Jogja Udah, kan? Udah ya? udah alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Nanti Ya, ini saya, Pak, tapi ijazahnya ijazah online, Pak, ijazah PDF. oh iya gitu ya. Sekarang zamannya gitu. Makanya sekarang sebenarnya topiknya ini, topik ngobrolnya juga kayaknya biasa aja sih zaman sekarang gitu ya. Cuman ayo udahlah apa saya coba aja gitu. Nah, saya sendiri kuliah S1 itu beda nih. S1 saya meteorologi. Jadi kalau gelar itu saya sarjana sains karena ada di Fakultas MIPA di IPB. Itu tahun 2005. 15 tahun yang lalu gitu. Eh Habis lulus saya kerja, nggak pernah kepikiran lagi mau kuliah sih sebetulnya. Jadi eh, karena udah tahu duit kali ya. Karena udah tahu duit, ya udah udah dapet ngerasain dapet duit, ya udah keterusan kerja gitu. Cuman walaupun saya meteorologi terus kampusnya juga IPB, itu saya kerjanya di yang terkait sama IT. Karena hobi, awalnya dari hobi. Cuman saat tadi ya saat nerima uang gitu, saat nerima bayaran jadi keterusan gitu. Karena memang saya suka. Nah, belakangan mungkin awalnya dari Linux gitu ya, dari Linux terus saya juga belajar networking. Nah, belakangan saya fokus kerjaannya di cloud, di eh, utamanya sih di private cloud ya, di private cloud, hybrid cloud gitu. Kalau ke arahnya ke public cloud justru jarang, karena dapat rezekinya dari situ, dari private cloud gitu. Mungkin sekitar mulainya dari 2016 sih. 2016 saya belajar ngoprek sendiri, buka training sendiri buat motivasi belajar. eh, 2017 baru dapat customer pertama gitu. 2000 terus aja sampai sekarang juga alhamdulillah lah masih hidup gitu. Dari kerjaan private cloud karena ada marketnya sendiri sementara pemainnya nggak banyak. Nah, udah gitu saya mikir nih ap- apalagi ya yang menarik gitu di cloud gitu. Pertama kan kalau itu kan apa teknologinya ya gitu-gitu aja sebetulnya kan, dia cuman kemasan baru aja kayak manajemen bare metal, manajemen PM, manajemen networking, manajemen storage gitu kan. Terus saya mikir apalagi yang apa yang bisa dilanjutin kemana lagi gitu. Saya mikir oh, kayaknya security gitu. Security ini kan uh, apa ya hal yang penting lah di segala
aspek IT gitu ya. Kita mau ngomongin apa juga pasti ada sisi security-nya gitu. Nah, kayaknya security nih saya belum belajar gitu. Jadi ya udahlah saya coba cari-cari. Awalnya sih training, belajarnya apa? Yang saya cari training. Terus pas COVID juga, terus ada iklan, saya nemu iklan yaitu ada program master di. Iya, saya sambil ngerekam Pak Andi buat konten YouTube saya juga. Jadi terima kasih nih Pak Andi, Pak Cahyo, dan Pak Agus ini ya, buat sudah membantu saya nih. Iya, jadi pas sebenarnya dari akhir tahun 2019 itu saya udah dapat iklannya, terus saya tanya-tanya lah ke sana persyaratannya apa aja. Saya coba masukin persyaratannya, kayak ya ternyata cukup ribet apalagi saat pandemi gitu. Jadi ketahan sama di kampus saya di IPB gitu kalau mau minta translasi transkrip. Nah, karena kampusnya masih ya boleh dibilang masih konvensional lah sistemnya gitu ya. Jadi mau minta kayak translasi transkrip, ijazah itu perlu waktu lah gitu. Apalagi pas waktu itu pas COVID. Jadi ketahan lama tuh saya. Terus ada tes. Nah, pertama itu karena background saya meteorologi, sementara apa istilahnya harus satu jalur gitu ya. Harusnya kan IT atau buat masuk ke sini. Itu isu pertama saya, jadi nggak cocok lah dari sisi jurusan. Saya meteorologi terus ke sini kan IT nih relasinya. Yang kedua, kalau IPK sih saya IPK juga kecil ya. Nggak apa, cuman IPK saya tuh 2,51, makanya saya ngejarnya waktu itu S1 tuh lulus aja gitu, bukan IPK tinggi, tapi lulus aja, yang penting lulus. Dapat istri kan udah gitu ya, dapat pacar udah, jadi lulus. IPK juga saya kurang, sama tes TOEFL saya juga kurang. Saya tes TOEFL dulu tuh sebelum COVID, saya tes TOEFL kurang juga gitu. Nah, tapi saya tetap lanjutin apply, dapat respon dari dekannya. Nih ada beberapa hal kurang gitu. Cuman saya reply lagi, saya kasih argumen aja karena saya ya bilang aja saya aktif di komunitas, pernah ngisi di acara conference internasional kayak gitulah. Mitra kerja juga ada yang apa dari vendor global gitu ya pokoknya berargumen, jelasin situasi pengalaman kerja saya, terus akhirnya tapi diterima juga. Saya motifnya sih kayaknya lebih ke kampusnya juga perlu ini ya, perlu mahasiswa gitu. Jadi udahlah terima aja nih gitu, mungkin gitu. Ya akhirnya diterima. Ya dengan beberapa tadi saya harus bikin surat resmi gitu tentang apa pengalaman kerja saya, supaya saya diterima. Alhamdulillah atau apa ya, atau ya syukurnya saya diterima, syukurnya atau enggak ya ini. Alhamdulillah saya diterima, dan saya belum tahu juga tapi apa detailnya kayak gimana saat itu. Saat tahunya online aja. Saya pikir kalau online tuh bisa santai, ini kayaknya bisa nih dikerjain gitu. Malah saya awal-awal sombong gitu, satu term saya mau ngambil 4 mata kuliah tadinya, malah saya mau ngambil. Cuman setelah diikut sesi orientasi, apa dari pihak kampus bilang kalau 4 mata kuliah satu term itu sama dengan kayak full time job gitu. Jadi perlu waktu 8 jam. Waduh, ini Pak Endi selamat bergabung Pak Endi. Nih bos saya. Baik, saya lanjut. Jadi kalau ya Pak, kalau 4 mata kuliah satu term itu sama dengan full time job, jadi perlu waktu 8 jam sehari full gitu kita belajar. Ya udah
saya mikir ya udahlah setengahnya lah gitu, jadi kayak kerja paruh waktu, kuliah paruh waktu gitu ya. Jadi saya cuma ngambil di 2 mata kuliah per term gitu. Nah, sistemnya yang mereka pakai itu pertama ada portal administrasi. Ada portal administrasi itu urusan seperti transkrip, terus bayar mata kuliah, support student. Satu lagi adalah portal LMS lah ya. LMS-nya itu tempat kuliah, tempat belajar. Nah, saya kebetulan sempat juga nyari-nyari beasiswa gitu nih. Beasiswa apa sih yang bisa dipakai untuk orang seumuran saya gitu ya. Ternyata sulit sekali, tidak ada gitu. Jadi kayaknya sih buat saya agak nyesel juga saat itu ya, saat tahu bahwa oh nih saya udah terlalu tua gitu buat dapat beasiswa. Jadi sayang sekali kenapa saya nggak kuliah dari dulu gitu kalau kayak gitu. Ternyata sekarang harus bayar sendiri gitu ya. Ya tapi saya berani aja lah, nggak tahu lah. Nih ada bos saya ini nih Pak ini nih nanti. Jadi ya udahlah saya coba aja gitu. Total biayanya itu memang kalau di webnya itu 15.000 ya, 15.000. Tapi itu nggak dibayar langsung, jadi dibayar sesuai kita ngambil mata kuliahnya berapa gitu. Jadi satu term misalkan saya ngambil mata kuliah 2 itu bayar sekitar $2.500, dan itu pun dibayarnya nggak sekaligus, jadi dicicil per bulan. Jadi satu term 3 bulan, tiap bulan kita bayar sekitar $850. Jadi sekitar 1.300.000-an lah tiap bulan gitu. 1.300.000 rupiah kalau dirupiahin. Alhamdulillah sih masih ada sisa-sisa tabungan, habis juga, terus COVID juga, kerjaan agak susah gitu. Ya udahlah masih lanjutin aja kan, udah bayar kan, udah jalan 2 term nih, jadi harus lanjut lah kalau menurut saya. Jadi ya udahlah lanjut. Ya jadi tadi sistemnya ada 2, ada yang portal LMS, dia pakainya sebenarnya LMS open source juga, namanya Instructor. Cuman kontennya secara konten memang konten, kalau ada 2 sih mata kuliah secara umum, ada mata kuliah technical itu yang memang dari course-nya isi kansil, jadi course training profesional isi kansil. Yang kedua memang ke arah manajemen, ke arah bisnis gitu. Jadi kalau saya lihat materi mata kuliahnya gitu. Program yang spesialis yang saya ambil itu Cloud Security Architect, karena memang itu motifnya. Jadi saya kenapa di Sikansil, karena satu-satunya yang saya temukan itu ada spesialis Cloud Security gitu. Di tempat lain program masternya memang cyber security, tapi spesialisnya nggak ada, yang adanya yang ke data, ke security analyst, tapi yang ke enterprise architect itu ada, tapi yang ke cloud spesifik itu, nah saya baru nemuinnya di CCU. Ya udah jadi lanjut aja gitu. Secara materi itu materinya ya tadi materi profesional di dalam portal itu, mohon maaf saya nggak bisa tunjukin karena konten protected content gitu ya. Jadi saya ceritain aja, itu LMS-nya sih LMS biasa, kita bisa install di server kita sendiri juga bisa pakai Instructor. Tapi memang secara konten itu ada konten presentasi, konten bukunya itu di Vital Source, aplikasi semacam O'Reilly, semacam itu buku bacaan kita, buku pegangan. Kemudian slide adanya di portal di LMS, diskusi juga di LMS, tugas-tugas di LMS. Kemudian ada lagi satu portal lagi, portal lab untuk praktikum. Jadi paling nggak kita setiap minggu itu ya 3 di aksesnya, ya 3 itu buku, tugas, assignment, penilaian di LMS, quiz juga di LMS, sama lab kalau dia mata kuliah
teknis gitu ya ada labnya gitu ya. Nah itu yang saya kaget adalah saya pikir kalau online ya udah nyantai aja nih online kan gitu. Mungkin nggak ada kuliahnya juga gitu. Ternyata nggak gitu ya. Orang Amerika ini memang betul-betul diawasin gitu yang jadi aktivitas kita itu benar-benar dipantau. Dosennya memang kayaknya gajinya mahal sih kayaknya di sana ya. Gajinya mahal jadi memang semangat kali ya kerjanya. Jadi kalau sampai hari Rabu saya nggak ada aktivitas di LMS, saya nggak posting sesuatu gitu di penugasan diskusi, saya nggak ngerespon diskusi teman saya tentang topik tertentu ya. Itu nanti saya beberapa kali saya ditanyain sama dosen, saya dikirim pesan, kamu kenapa belum aktif gitu ya, kamu terlambat gitu. Nah sementara tugasnya lumayan banyak kalau buat saya ya, itu tugasnya diskusi itu jadi penilaian nah diskusi ini tantangan saya sih bahasa ya, karena saya Inggris kan bukan natif saya, terus bicara di sana itu kan harus baku dan harus ilmiah gitu ya, harus ada referensinya juga. Jadi buat saya mungkin itu salah satu tantangan. Saya ngakalinnya saya subscription beberapa tools lah ya. Beberapa tools untuk memperbaiki termasuk Google Translate lah ya. Jelas itu untuk memperbaiki grammar saya gitu. Karena itu juga bagian dinilai apalagi mata kuliah penulisan ilmiah. Jadi kalau orang India belajarnya mungkin cuma 2 jam, saya perlu waktu 4 jam kira-kira untuk satu topik aja untuk bisa nulis, untuk bisa merespon gitu. Karena tadi saya ada proses, saya tulis dulu misalkan dalam bahasa Indonesia, terus ditranslate, terus diperbaiki dulu grammarnya, baru saya tempel gitu di diskusi atau di tulisan. Diskusi itu yang pertama. Yang kedua ada tugas assignment lab kalau dia mata kuliah teknis. Labnya ditentukan, bisa 1 minggu bisa ada 3 lab, 3 praktikum. Kemudian ada assignment membuat tulisan. Ini yang nilainya paling besar, tapi juga tantangannya buat saya besar juga gitu, karena kita harus nyari banyak referensi. Jadi hampir tiap minggu tiap mata kuliah itu ngasih tugas, kita harus bikin tulisan gitu, dan waktu saya Senin sampai Jumat kepake buat kerjanya cuma Sabtu Minggu aja. Jadi setiap Sabtu Minggu itu sekarang ya udah kuliah aja terus kita ngerjain tugas kuliah, dan itu udah hitungannya udah telat untuk diskusi, terutama karena diskusi harusnya maksimal hari Rabu, itu saya udah harus ngerespon. Nah itu dosennya setidaknya 4 mata kuliah yang saya ikuti sekarang, dosennya itu selalu mungkin karena arahan dari kampus. Jadi kalau kita udah nggak ada aktivitas terus ditanyain gitu. Penilaian ya penilaian standar lah, ada kalau di atas 90A, 80 sampai 90B itu udah ada standarnya. Kemudian kalau kita bikin tulisan itu harus betul-betul orisinil, nggak boleh plagiat. Itu ada checkernya juga, ada toolsnya juga. Kalau udah di atas 50% itu udah langsung nggak diterima tulisan kita. Jadi harus betul-betul tulisan asli kita, dan itu dalam bahasa Inggris itu beneran berdarah-darah ya buat saya. Tulisannya betul-betul harus orisinil bikinan kita, walaupun kita merefer itu kan ada panduannya, ada aturannya lah. Gimana kalau kita mau merefer gitu, mengutip dari tulisan karya orang lain gitu. Nah itu perlu harus diubah gitu kalimatnya. Jadi nggak bisa kita cuma copy paste gitu. Kebiasaan saya kan dulu waktu kuliah copy paste aja gitu, dosennya nggak bisa ngecek kan. Sekarang nggak, kalau online tuh dicek gitu. Jadi kita submit, tunggu 5 menit itu ketahuan kita plagiat
plagiarisme kita berapa gitu di kualitasnya ya. Nah, kalau seperti itu udah pasti ditolak lah, kita dianggap plagiat dan nilainya bisa 0 gitu. Nah itu ternyata seserius itu gitu, saya nggak nyangka ternyata jadi kuliah beneran nih gitu, jadi bener-bener kuliah. Saya pikir saya udah bayar mahal gitu, harusnya nggak capek-capek nih, ternyata enggak juga gitu. Saya tetap aja kita harus ngikutin. Nah enaknya mungkin dosen-dosen sana, orang Amerika sana ya agak sangat-sangat terbuka gitu dengan kritis, dengan kritikan. Misalkan kita bilang tulisan mereka juga ada masalah gitu, ada isu nggak bagus, itu mereka sangat terbuka gitu. Tapi mereka juga sangat terbuka juga saat mengkritik kita gitu. Jadi kalau tulisan kita jelek ya dibilang jelek apa adanya gitu. Kalau buat saya sih karena saya udah biasa gitu juga kali ya, kalau dimarahin sama customer atau apa gitu. Jadi kayaknya kalau dimarah-marahin kayak gitu ya biasa. Saya jadiin motivasi aja lah gitu, buat tugas berikutnya harusnya lebih bagus. Cuman ya kayak gitu, memang mungkin orang Amerika ini terbuka, dia terbuka buat dikritik, dia juga akan mengkritiknya sangat terbuka gitu. Jadi ya walaupun dengan bahasa yang baku, cuman pakai kiasan-kiasan gitu kan. Jadi tapi nyakit banget gitu. Nah itu proses kuliahnya, dan setiap 3 bulan itu udah 1 term ditutup, kita nggak ada lagi itu kan 12 minggu itu udah tugas terakhir itu karya ilmiah di mata kuliah itu udah tutup, nggak bisa lagi tuh ada perbaikan. Jadi udah maju aja terus. Kalau kita ketinggalan atau kurang nilainya, ya udah kita harus ngambil lagi, berarti satu mata kuliah itu berarti bayar lagi itu $1.250 lagi gitu. Jadi itu memacu kita juga buat kita harus ngikutin jadwalnya gitu, tiap minggu sampai dia beres termnya. Nanti di bulan terakhir term itu akan diinfokan juga nih, udah dibuka istilahnya KRS-an gitu ya, daftar ulang untuk mata kuliah untuk term berikutnya, itu mata kuliah apa aja yang bisa kita pilih lagi, nanti keluar lagi invoice-nya, kita bayar lagi pakai kartu kredit atau kalau ditransfer dari pemberi beasiswa itu bisa juga. Nanti udah tanggal term baru ya udah mata kuliah baru, mata kuliah lama kita udah nggak ada lagi tuh di LMS kita. Jadi udah kita lanjut aja terus gitu. Saya agak shock juga waktu di term pertama saya ngejar dapat A gitu ya, mata kuliah penulisan ilmiah, padahal cuman kurang 0,90 itu A, nilai saya 89,75 kalau nggak salah, kurang 0,25 gitu. Saya pengen ada tugas tambahan atau apa gitu, ternyata enggak, karena udah waktunya habis, ya udah saya nggak sempat, jadi nilainya ya udah B aja gitu. Nah itu menarik buat saya karena dibandingkan dengan sekolahan anak, apalagi buat sekolah anak saya gitu yang kecil ya, yang SD. Kalau yang SMP agak mendingan, jadi gurunya rutin gitu ngajarin. Nih yang SD ini paling seminggu sekali gitu, itu pun cuman sejam aja gitu. Padahal saya yang levelnya kuliah aja tuh harus dimotivasi tiap hari, hampir tiap hari gitu, diingetin, ayo kamu belajar gitu. Nah kayaknya kalau di Indonesia saya ngelihat gimana proses belajar online anak saya tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak dilepas aja, padahal kayaknya sih karakter kita itu karakter yang harus dipecut gitu ya, siswa-siswanya atau mahasiswanya gitu. Saya nggak tahu mungkin di kampus bapak-bapak udah terapkan itu, cuman saya ngelihatnya yang anak saya itu yang nggak dilakukan seperti itu, sehingga yang sibuk itu istri saya jadi ngajarin anak-anak gitu. Nah itu
cerita sekilas tentang gimana saya kuliah yang sedang saya jalani sekarang. Target saya sih jumlah SKS-nya itu totalnya 36 masing-masing mata kuliah itu 3 SKS, berarti saya harus ngambil 12 mata kuliah. 12 mata kuliah itu kalau per term, satu term itu 3 bulan, per term itu saya bisanya cuma ngambil 2 mata kuliah. Itu berarti saya perlu waktu 6 term atau 1 tahun setengah gitu. Sekarang saya udah jalan 2 term setengah tahun, berarti masih ada masih harus selesaikan 1 tahun lagi gitu. Jadi targetnya 2021 lah, mudah-mudahan saya udah beres itu. Mohon doanya juga nih buat bapak-bapak semua. Gitu sih. Spesialis saya cloud security architect, tadi saya udah cerita juga ada spesialis lain digital forensik, security analyst, terus incident response, business continuity. Saya pilihnya yang cloud security karena kerjaan saya arahnya ke sana gitu. Begitu bapak-bapak, cerita singkatnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau cerita juga pengalaman kuliahnya, silakan Pak Andi, boleh Pak, dinyalain aja mic-nya Pak. Wah bagus dong, berarti harusnya saya di Jogja aja ya kuliahnya, berarti nggak usah jauh-jauh ya, karena di Jogja juga gitu di Pesun. Ya. Pak Andi, apa tuh ininya, risetnya tentang apa? Forensik, Pak. Tentang forensik ya? Jaringan, tapi forensiknya jaringan. Gimana Pak? Ceritain dong ininya. Teknisnya atau... Saya termasuk yang molor juga karena kelahiran anak saya yang kedua. Jadi mestinya 3 semester, nambah semester. Oke. Ya termasuk jarak ya, karena pulang pergi. Oh iya. Ya kayaknya tantangannya mungkin Pautian bahas itu yang tahu mungkin bahasa ya. Mungkin ya mungkin begitu sih, tapi sama atau mungkin lebih ketat lagi mungkin kampus-kampus negeri ya. Kalau saya kan kampus swasta, tugas paper memang sampai 4 paper lah. 3 semester itu 4 paper kurang lebih. Satu paper nasional, yang lainnya paper berbahasa asing gitu. Ya. Jadi totalnya 4 semester? Iya, kurang lebih. Waduh. Berarti saya jangan niru Pak Andi ya. Jangan rencana bikin anak lagi, Bu. Oh iya gitu ya. Itu nanti menghambat ya. Udah menghambat sih. Realistis lah. Iya benar-benar, fokusnya ke bagi-bagi lagi ya. Udah sama kerjaan gitu. Iya. Iya. Oke, makasih Pak Andi. Nah, itu teknis ininya apa? Teknis risetnya yang buat apa istilahnya sih? Tesis ya, tesis. Iya, tesis. Lebih bagus itu kalau di kampus saya itu lebih bagus melanjutkan project di S1 sih sebenarnya. Kalau punya project skripsi ya. Iya. Skripsi S1-nya bisa dilanjut masuk ke jenjang S2, dibawa gitu topik yang sama, tapi lebih diperdalam, parameter ditambahkan, itu kayaknya lebih cepat beres. Kalau saya dulu topik baru. Ya walaupun di Linux juga sama-sama di Linux, tapi itu murni topik baru. Belum banyak juga yang ngerjain ya kayaknya ya. Jadi mirip belajar dari nol lagi. Iya. Belum banyak yang ngerjain juga ya forensik di networking ya. Iya. Khusus sebenarnya saya bikinnya di kontainer, saya di cluster lah. Iya. Lumayan. Ya, itu judulnya bagus tapi perjalanannya lumayan. Berapa lama Pak Andi bikin tesis itu? Sebetulnya totalnya mungkin 3 semester, dipotong nganggur 1 semester itu.
Oh ya 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 ya. Jadi hari pertama kuliah itu sudah langsung ngerjain project tesis. Ya. Jadi jangan sampai hari pertama tuh bingung mau tesis apa gitu. Karena ngejar 3 semester itu. Nah, kalau saya jatahnya itu 1 term aja, Pak. 3 bulan. Jadi kayaknya memang saya masuk akal sih, saya harus nyicil dari sekarang kayaknya ya. Kalau misalkan ini. Karena secara mata kuliah itu cuman 3 term, 1 term. Jadi cuman 3 bulan gitu. Ya, masuk akal lah dengan kesibukan kita gitu. Siap Pak Andi, makasih. Ya. Nih Pak Ainul, gimana Pak Ainul kabarnya? Wah enggak, ini nih kayaknya. Oh baik, ya siap Pak. Makasih Pak udah mampir. Oh ya siap. Ya jadi seperti itu bapak-bapak sekalian, cerita apa tentang kuliah saya. Nggak tahu ya saya menarik apa enggak itu, cuman mudah-mudahan sih mudah-mudahan dapat sesuatu lah. Paling enggak kalau saya dapat cara pengajaran sih, kalau saya gimana cara ngajar mereka gitu ya, dengan segala tadi apa konten dan lain-lain dan sistem monitoringnya gitu, yang mungkin bisa saya terapin di keluarga gitu sama anak-anak saya. Yang kedua, saya juga punya semacam akademi lah yang targetnya ke SMK gitu, ke teman-teman SMK itu ngajar. Nah kebetulan saya lagi ada program juga kan, itu apa, cyber security. Sebelumnya saya ikut yang DTS, programnya Kominfo. Pak Andi juga mungkin kebagian tuh ngajar kan. Nah itu maintain mood peserta berapa bulan itu, 2 bulan aja tuh kayaknya susah. Saya bingung juga sih. Terus lanjut ke program cyber security, malah gratis, itu dibayarin sama Mastercard, dikasih pulsa internet, dikasih voucher exam untuk sertifikasi CompTIA, CISA Plus atau Pentest Plus gitu, materi cyber security. Itu tetap aja males-malesan gitu kelihatannya ya. Saya nggak tahu motifnya apa ada hal lain gitu. Cuman kita yang ngajar, saya sama tim yang ngajar udah effort gitu, walaupun ya kita dapat sesuatu gitu. Cuman kan harusnya lebih dari itu lah. Ini targetnya buat mereka lulusan SMK bisa kerja gitu, misalkan dengan sertifikat yang mereka punya. Kalau mereka misalkan udah lulus terus examnya juga udah lulus, ya mereka bisa kerja gitu dengan nilai gaji yang lebih besar dibanding nggak punya sertifikat itu gitu. Cuman sayangnya kelihatannya antusiasnya kurang. Nggak tahu apa salah di delivery-nya, bisa jadi kan, apa kontennya kurang menarik atau materi labnya gitu yang kurang interaktif. Saya juga belum tahu gitu. Cuman kita sih berusaha, kalau dapat pendekatan yang baru gitu ya kita coba gitu. Di batch pertama itu dari 100 yang kita nyatakan lulus itu cuman 35-an gitu. Jadi cuman 1/3-nya aja. Yang 2/3-nya ya itu kualitasnya memang nggak bisa kita lulusin karena ya tadi nggak sesuai standar kita gitu. Ya sayang aja gitu, padahal itu dibiayain ininya programnya gitu, dan itu online. Saya nggak tahu ada pendekatan online lain lagi nggak ya, kalau misalkan di situasi kayak gini tuh gimana gitu paling efektif ngajarin proses belajar mengajar tuh gimana gitu. Kalau Pak Cahyo gimana Pak di kampus Pak? Aman Pak. Motifnya apa ya yang bisa maintain
mood siswa gitu, mahasiswa gitu? Ya seperti tadi saya lihat Pak Autian kan masuknya memang ada standarnya Pak. Mm-mm. Ada standarnya karena mereka punya standar pengajarannya seperti apa gitu kan. Iya, 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 iya. Kan nggak semua kampus di Indonesia kan punya standar Hmm. itu apa jumlah mahasiswanya terbatas atau kurang gitu kan. Oh, ya, 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 ya. Jadi saya sebenarnya pengen tahu itu tadi kalau kuliah online di Amerika itu perilakunya seperti apa gitu. Ternyata memang disiplin mereka itu. Ya, betul, Pak. Ini banyak Disiplinnya. sebelum kuliah dimulai itu mereka persiapannya memang lama, 2-3 bulan itu mereka persiapan. Ya, 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 ya. Ya, betul, Pak. Disiplinnya sangat terasa sih, apa, eh, kompetisi antar mahasiswa juga terasa gitu, Pak. Maksudnya terasa saat di diskusi itu. Saya menarik sih itu yang diskusi itu. Dosennya cuma ngasih tema satu aja, misalkan apa ya? Misalkan security di keamanan di perangkat IoT gitu. Dah, silakan. Nah, itu semua mahasiswa tuh antusias gitu. Saya ngerasa aduh saya ini bukan apa-apa nih kayaknya nih gitu. Itu benar-benar memotivasi kita buat, karena kebetulan karena di sana kan apa, komunikasi atau apa delivery itu kayaknya bagian yang penting kali ya. Kesana kan yang penting ngomong aja dulu gitu ya. Technicalnya bisa jadi nomor 2 gitu. Nah itu kelihatan, dan semua siswa baik dari Amerika atau dari India atau dari Timur Tengah, ada juga dari Pakistan, dari Asia Tenggara kayaknya nggak banyak deh, Indonesia ada, Malaysia ada gitu. Nah itu sangat antusias gitu, di diskusi itu bisa bisa panjang gitu bahas, dan mereka adu argumen, dan itu kayaknya di Indonesia nggak ada tuh Pak kultur kayak gitu ya, masih jarang kali ya kultur diskusi gitu kan. Saya sering cerita ke mahasiswa itu. Mungkin karena di Indonesia itu latar belakangnya waktu kecil itu sering ditakut-takutin gitu. Iya benar Pak, benar. Jangan ke sana gelap, Ya, nanti ada apa kan gitu kan. ya, benar. Ya, memang Itu kulturnya beda ya. Ya, kalau teman di luar itu mendidik anaknya kan memang untuk berani. contohnya masih kecil itu ditunjukin pensil, ayo deskripsikan nih pensil ini seperti apa. Mereka Ya bisa betul Pak. cerita Betul. pensil itu loh. Ya. Dan termasuk itu Pak, apa, mengkritik dalam hal ini ya, karya gitu, dalam hal apa yang dibikin sama dosen gitu misalkan. Itu juga kalau di sana kan ya terbuka aja gitu, dia nggak apa-apa dikritik, oh iya dia juga terima nih. Kalau di kita kan memang kulturnya kalau sama orang tua jangan ngelawan gitu ya. Mungkin itu aja yang di kepala kita gitu, padahal kan kalau terkait sama apa, pekerjaan atau karya kayaknya kan bebas-bebas aja gitu. Nah itu juga saya juga baru sih, pengalaman baru buat saya tuh, kayaknya ini kok dosen dikritik gak apa-apa gitu ya. Kayaknya dulu dosen saya nggak bisa tuh. Ada dosen yang kayaknya nggak bisa deh kritik dosen gitu. Itu baru juga gitu. Cuman dia memang marahin kita bener-bener juga gitu. Nah itu pengalaman baru sih buat saya kayak gitu. Ya. Itu saya dapat banyak informasi berharga ini. Ya Pak, ya alhamdulillah kalau gitu. Saya juga dapat informasi berharga nih. Ternyata ya di sebagian kampus kita ya nggak jelek-jelek amat gitu ya, seperti perkiraan saya. Maksudnya kayak kampusnya Pak Cahyo, terus tadi kampusnya Pak Andi juga udah dan nerapin pendekatan yang mirip-mirip ya gitu. Cuman emang nggak seliberal ya, seliberal kampus di Amerika gitu kali ya. Karena mungkin di kita juga ada itu kan, ada kebiasaan tadi, apa, tradisi kultur gitu yang memang susah diubah gitu ya. Kayak gitu. Ya. Siap kalau gitu, sudah hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih nih Bapak-bapak. Pak Ainul gimana? Mau bicara sesuatu?
Pak Enul nih udah lama nih kita nggak ketemu ya. Masih di Semarang Pak ya? Bisnis aja nih Pak Enul nih kayaknya nih. Ini terus cerita itu apa akademi Bukalapak gitu. Ah, iya 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 iya. Ke Bogor Pak Enul ini apa nengokin anaknya aja tuh biasanya tuh di Jonggol tuh. Masih di sana Pak atau udah lulus ya sekarang? Oh Iya. masih Pak. Oh ya udah. Oke, siap-siap udah kuliah ya. Ya 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 ya. Pak Hendi gimana Pak? Tolong kerjaan saya jangan di apa? Saya jangan di PHK Pak ya. Pak Hendi. Saya masih butuh buat bayar kuliah Pak 1 tahun lagi. Makasih Pak Hendi. Ya ya ya. Oh, kuliahnya di mana Pak Inul kampusnya kalau boleh tahu? Kampusnya yang di Jonggol atau kampusnya yang di luar Jonggol? Oh, di Jonggol juga. Oh, ya 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 ya. Mantap mantap mantap. IT juga Pak ya? Siap 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 siap. Oke. Beasiswa apa nih Pak? Untuk yang seumur saya udah nggak ada nih Pak beasiswa. Beasiswa kantor. Saya sekarang sebagian dibayarin Bitek, sebagian bayarin Pak Endi nih. Beasiswanya. Baik Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah mampir di diskusi ini. Ya tadi terima kasih sudah berbagi juga. Mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa ambil hikmah lah ya, paling nggak minimal diterapkan di lingkungan masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Ainul, Pak Andi, Pak Cahyo, Pak Endi, dan Pak Agus ya. Saya tutup diskusinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak semua. Makasih Pak Cahyo ya. Ya, Bapak. Ya, makasih Pak.